Kali ini Timor ngeluarin grinder terbarunya dengan versi elektrik ya. Dia elektrik dan kemudian cukup sederhana, tidak seperti versi-versi sebelumnya. Ini tuh tampilannya sangat sederhana tapi juga sangat fungsional. Bisa untuk kamu mulai dari untuk espresso sampai untuk manual brew. Dan kemudian untuk yang terbarunya itu dia punya yang namanya rotary knocker. Itu terletaknya ada di sini. Kalau misalkan kamu ngegiling tuh kan suka ada sisa-sisa residu di dalam, jadi kamu tinggal knock itu tuh nanti otomatis sisanya tuh bakal turun. Sobat Let's Brew, hari ini kita ada grinder elektrik baru dari Timor, namanya Timor Brix 01S. Kali ini Timor ngeluarin grinder terbarunya dengan versi elektrik ya. Dia elektrik dan kemudian cukup sederhana, tidak seperti versi-versi sebelumnya. Ini tuh tampilannya sangat sederhana tapi juga sangat fungsional. Bisa untuk kamu mulai dari untuk espresso sampai untuk manual brew. Grinder ini materialnya sendiri terbuat dari aluminium alloy dan kemudian untuk bursnya terbuat dari stainless steel. Ukuran grinder ini sendiri untuk tingginya ada di 28,6, kemudian untuk di lebarnya itu ada di 10,2 dan kemudian dari sini ke sininya 15 cm. Nah, grinder ini tuh dia tidak punya fitur apapun di sini, misalkan kamu elektrik dan atau pencet-pencetan itu nggak ada, dia hanya punya satu tombol. Di sini tuh tombol on off. Jadi kamu masih kayak manual gitu, nyalain pencet, matiin pencet lagi. Seperti itu. Untuk kelengkapannya sendiri, grinder ini dilengkapi dengan ini, kita dikasih pembersihnya, pump, terus ada kuas juga, terus ada manual book seperti ini dalam bahasa Inggris dan bahasa China. Dan kemudian kita juga dikasih seperti ini, isinya tuh ada sertifikat, asik, dapat sertifikat, terus dapat foto ini, saya nggak tahu dia siapa, si AA ini, sama dapat buku seperti ini, semacam penggunaan juga, tapi dalam bentuk gambar. Dan kemudian dia juga ngasih hoppernya dengan kapasitas 40 gram, seperti ini. Dan kemudian ini tuh magnetic powder cup, jadi kenapa dibilangnya kayak gitu, karena dia udah ada magnetnya di sini dan juga di bagian bawahnya udah ada magnetnya, jadi dia langsung tuh nempel. Grinder ini punya berat 2,6 kilo, nggak terlalu berat ya, tuh gampang gitu, dan bodinya juga lumayan kokoh. Dan kemudian dia juga punya wattnya itu di 150 watt. Bursnya sendiri masuk dalam kategori Chronicle dengan keluarga S2C 040. Untuk bursnya Timor ini sendiri, dia terbuat dari stainless steel dengan ukuran 40. Dan kemudian untuk yang terbarunya itu, dia punya yang namanya rotary knocker. Itu terletaknya ada di sini. Kalau misalkan kamu ngegiling tuh kan suka ada sisa-sisa residu di dalam, jadi kamu tinggal putar aja. Nah, kayak gini, knock, itu tuh nanti otomatis sisanya tuh bakal turun. Jadi enak lah ya, nggak usah dipam lagi, tapi dari sininya juga udah langsung turun. Gitu. Kamu mau lihat seperti apa isinya? Kita buka ya. Jadi kalau misalkan datang dari sananya, itu tuh biasanya kamu dikasih dari dusnya itu ini belum dalam posisi terpasang, masih seperti ini. Dan kemudian cara pasangnya kamu tinggal cocokin aja. Di sini ada kayak kaitan-kaitannya gitu, dan kemudian kamu putar ke kanan. Seperti ini, ke arah yang lebih kecil, ke coarse kayak gini. Dan kalau kamu mau bongkar buat bersihin, kamu tinggal putar aja ke arah yang besar, nanti lama-lama dia bakal terbuka
Bursnya sendiri di dalamannya itu kayak ada kaitannya untuk kita bisa buka. Cara bukanya itu putar sedikit ke arah kanan dan kemudian bisa dibuka. Jadi gampang banget kalau kamu mau bersihin tuh, cuma tinggal putar, angkat kailnya, ya udah langsung keluar, langsung bisa dibersihin secara rinci. Dan untuk dalamannya sendiri dia bentuknya chronicle bursnya seperti ini, memungkinkan kamu untuk bikin espresso sampai untuk manual brew. Untuk pasangnya sendiri dilakuin seperti tadi, ngangkat, tinggal dipasang lagi. Untuk grinder ini dia punya 10 pilihan angka di sini, dari 0 sampai 10. Tapi dari setiap klikannya, misalkan dari angka ke angka nih, 0 ke 1 itu dia punya grind adjustment-nya itu sekitar 15 klikan, dan setiap kliknya itu 0,01 mm. Jadi cukup rapat banget. Jadi misalkan nih dari 0 ke 1 itu tuh di kliknya tuh bisa sampai 15 kali. 3, gitu. Jadi totalnya dari 0 sampai 10 ini dia tuh punya 150 klikan, 150 grind size. Jadi kamu tinggal cocokin aja dengan range yang segini panjang tuh, kamu cocoknya di grind size berapa, kalibrasi aja sama kopi yang kamu punya. Nah sekarang kita bakal coba grind dari yang paling kecil dari 0, terus dari yang paling besar di 10, sama di angka di tengah di 5. Ini hasil gilingannya tadi di yang angka paling kecil di angka 10, dan kemudian ini di angka 5. Ini udah bisa start buat manual brew, dan kemudian ini di angka paling besarnya sebesar ini. Manual brew, French press bisa lah, cold brew juga bisa. Memang kurang besar untuk cold brew, tapi kamu bisa mainin variabel lain lah kalau misalkan dapatnya masih kurang besar. Oke, untuk espressonya sendiri kita bakal coba untuk di mesin, bisa nggak sih jadi espresso gitu? Apakah cukup grind size-nya? Oke guys. Nah tadi kita udah coba nih pakai grind size-nya di ukuran 0, tapi dilebihin 2 klik. Jadi 2 klik dari 0, dan kita baru bisa dapat espresso yang kita cari nih, 30 ml dalam 30 detik. Untuk profile roastnya beans kita sendiri ada di medium to dark. Jadi kalau misalkan kamu di light atau lebih dark roast ya, kamu sesuaikan aja sama beansnya kamu ya. Tinggal digedein atau dikecilin aja. Jadi kesimpulannya, grinder timer terbaru ini dengan bentuk yang sangat terbilangnya cukup kecil dan ringkas, dia juga kayaknya menyasar ke pasaran yang lebih ekonomis, lebih umum gitu. Jadi kamu bisa pakai di rumah untuk home brewer bisa, untuk di kedai juga bisa, tapi memang dengan kapasitasnya ya. Jadi jangan memakai grinder melebihi kapasitasnya. Kalau misalkan seperti home user ini bisa kamu pakai, tapi jangan terlalu digeber gitu. Kalau misalkan untuk sesekali itu masih bisa, tapi kalau digeber langsung 1 kilo dan segala macamnya ini tidak bisa. Ini juga bentuk dari hoppernya sendiri sudah menandakan bahwa dia adalah grinder dengan single dose gitu. Jadi tidak bisa terlalu banyak langsung. Dan untuk hasil espressonya sendiri dia bagus, cukup bagus, dan untuk di pour over juga hasilnya sangat baik, konsisten dan merata. Jadi kalau menurut aku sih mungkin ini bisa jadi saingan grinder-grinder yang sekarang sudah banyak beredar gitu. Grinder-grinder yang kecil, ekonomis, mungkin pada akhirnya bisa digantikan sama ini sih, dan dengan burs yang tentu saja lebih bagus. Jadi segitu penjelasan dari kita, kurang dan lebihnya bisa kamu tambahin di komen aja. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain aja atau langsung ke sini. Dan kalau kamu butuh barangnya, kita sudah ada di marketplace kita, Tokopedia dan Shopee dengan keywordnya Alat Kopi Bandung.
Tapi kalau kamu mau main ke sini sambil lihat barangnya langsung, tanya-tanya boleh. Kita ada di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351 Kota Bandung. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube kita ya teman-teman, supaya kita makin semangat lagi buat nge-reviewnya. Dan apapun yang mau kita reviewin, tinggal komen aja. Kak, pengen di-review ini, review itu, boleh lah. Langsung di komen aja ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa.